Iya, sebenarnya ketika aparat kepolisian sudah menangani kasus ini, Dr. Louis Owen telah diperiksa meskipun memang tidak ditahan. Kasus ini sebenarnya bukanlah hanya mengenai Dr. Louis Owen saja, tapi adalah statement dari Dr. Louis Owen yang saat ini mulai dibahas di media sosial. Ada yang mengatakan ada benarnya, tapi ada yang mengatakan sangat tidak benar apa yang dikatakan oleh Dr. Louis Owen. Nah, malam hari ini saya akan cek fakta secara ilmiah dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Dr. Louis Owen. Masih bersama saya di studio TV One dengan Dr. Yusuf Kristianto. Tapi selain Dr. Yusuf, saya juga telah tersambung dengan Dr. Nazrial Nazar, Ketua Biro Hukum IDI. Selamat malam Dr. Nazar. Baik, saya masih belum mendengar suara Dr. Nazar ya. Sambil saya nanti saya mungkin ulangi lagi Dr. Nazar. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Nazar. Mungkin saya pertama kali ke Dr. Nazar. Dr. Nazar, sebenarnya banyak sekali statement dari Dr. Louis Owen. Saat ini yang paling top of the list dari statement Dr. Louis Owen adalah pasien COVID-19 meninggal karena kontraindikasi yang berat terhadap obat-obatan. Bagaimana jawaban dari IDI? Iya, begini, bahwa pasien meninggal karena kontraindikasi itu suatu sisi. Tetapi pasien COVID dikatakan meninggal, pasien COVID yang meninggal karena kontraindikasi, di sini barangkali sejawat saya Louis itu tidak cermat membuat pernyataannya. Itu. Nah, kontraindikasi untuk obat-obat COVID ini apa? Obatnya apa? Jadi terlalu panjang kita merangkai ke belakang. Kalau hanya sepenggal kalimat yang mengatakan bahwa pasien COVID meninggal kena kontraindikasi obat. Nah, di situ barangkali bukan redaksional saja apa yang dikatakan sejawat saya itu, tapi substansinya menjadi sangat berubah. Itu dulu permulaan jawaban saya. Baik, Dr. Nazar, pas sekali ketika Dr. Nazar memberikan permulaan, langsung kita lihat lengkapnya dari pernyataan Dr. Louis Owen, obat-obat mana saja yang dikatakan ini begitu berbahaya, sampai apa istilahnya. Kalau dikasih ke anak ayam saja, anak ayamnya bisa meninggal. Ini seperti apa ini dia pemirsa? Tapi stop obat yang menurunkan saturasi O2. Contohnya azitromisin, terus semua merek obat antivirus. Pak, sekarang ya, ini penyakit bukan virus, bukan bakteri. Terus kemudian diberikan obat antibiotik azitromisin golongan makrolide yang bekerja langsung ke jantung. Terus kemudian obat antivirus. Terus kemudian dikasih dexamethasone. Ini kan golongan kortikosteroid yang menekan imun. Jadi imunitas kita ditekan, dihajar antibiotik sama antivirus. Kalau saturasi O2 turun, jangan fitnah virus dong. Iya, virus. Iya, Dokter Nazar, mohon maaf karena saya memang awam dengan dunia medis, tapi kalau saya tangkap adalah dikasih antibiotik, dikasih antivirus yang terjadi komplikasi. Bagaimana, Dok? Iya, kalau berpikir sesederhana itu, boleh-boleh saja orang membuat statement. Tetapi pertama, statementnya dulu. Statement ini bukan konsumsi apa yang disampaikan Dr. Louis itu, bukan konsumsi masyarakat awam. Jadi benar Anda tadi Caca, bahwa kalau mendengar seperti ini, jelas menimbulkan kegalauan, bukan hanya heboh saja. Itu. Jadi pertama itu, ini bukan konsumsi, apa yang beliau sampaikan itu bukan konsumsi masyarakat umum. Saya tidak merendahkan pemahaman masyarakat umum. Masyarakat itu sudah pinter-pinter. Ya, itu satu hal. Jadi dalam hal ini, kalau ini yang ingin kita persoalkan, ya kalaulah ini yang ingin dipersoalkan itu, awal dari dasar statement itu, saya katakan tidak saja redaksional, tetapi substansinya itu sudah tidak sesuai. Ya jelas itu dalam hal itu. Nah contoh misalnya, diberikan kortikosteroid, diberikan azitromisin, itu menyebabkan penurunan saturasi O2, menyebabkan serangan jantung. Ini memang kalau diberikan tidak sesuai takarannya, jangankan itu bisa saja, ini ingat ya, karena ini akan didengar publik, bisa saja
lakukan yang sebelum tadi. Tetapi obat apapun dan untuk apapun, selama itu sesuai takarannya, tidak akan seperti itu, Caca. Ya, ini kan kita bicara dalam ranah ilmiah dan dalam ranah implementasinya untuk dikonsumsi. Ini satu hal yang harus dipahami dulu. Nah, jadi kalau dikaitkan kemudian tadi juga saya dengar dan berkali-kali sudah saya dengar itu wawancaranya dengan salah satu YouTuber itu bahwa mengatakan ini bukan virus, obatnya itu tidak tepat. Itu satu hal lain lagi. Nah, ini yang menjadi persoalannya kan datangnya dari sana. Baik. Ya, saya masih mencoba menangkap secara sederhana, Dr. Nasar, bahwa jangan mengover generalisasi obat. Ya, kalau misalnya vitamin C kalau dikasih sekilo juga pasti berbahaya. Tapi begini, mungkin saya ke Dr. Yusuf. Ke Dr. Yusuf, Dok, tapi yang menjadi permasalahan ini sekarang diperbincangkan di masyarakat. Banyak yang juga percaya apa yang dikatakan oleh Dr. Lois. Ini bagaimana? Ya, kalau saya pandang dari segi public health, bahwa penyakit virus COVID-19 ini bukan penyakit biasa dan sudah pandemi dan sudah menyebar ke seluruh dunia. Artinya apa? Kalau cuma Dr. Louis satu orang yang menyatakan tidak ada virus, nah terus yang di India gimana? Yang di Amerika gimana? Yang di Inggris gimana? Berarti kan itu memang virus. Nah tadi juga saya mendengar Dr. Louis mengatakan bahwa dokter itu mestinya anamnesa dulu. Setuju. Jadi sebenarnya logikanya setelah di anamnesa, baru dilakukan pemeriksaan PCR, swab PCR atau swab antigen. Jangan jadi yang dibalik. Tadi kalau udah diceritanya diputar tuh, seolah-olah orang antigen baru di anamnesa. Tidak, semua dokter pasti melakukan anamnesa yang mendalam, baru merekomendasikan. Namanya penunjang medis. Penunjang medis itulah swab antigen atau swab PCR sebagai gold standard. Baik. Nah, satu hal yang juga begitu mengusik hati saya ketika Dr. Lois Owen mengatakan bahwa gejala anosmia atau kehilangan fungsi indera penciuman itu sebenarnya bukan karena virus atau juga COVID-19. Atau istilahnya kalau begadang saja bisa kehilangan penciuman. Nah, ini bagaimana jika ada masyarakat yang sudah mulai kehilangan penciuman, ngerasa besok tidur bisa sembuh. Nah, ini berbahaya sesaat lagi. Itu dia. Ini saya pakai masker ini. Apakah saya kemudian langsung kekurangan oksigen, habis oksigen di darah saya? Dan juga mengenai anosmia, ini yang paling menjadi garis merah saya di pernyataan dari Dr. Louis. Nah, tapi sebelum itu saya akan berbincang terlebih dahulu dengan perwakilan keluarga dari Dr. Louis, Bapak Iwan Ishak. Ternyata sambungan teleponnya terputus. Tapi ini membuat Anda memang harus bersama dengan Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti saya akan cek sebenarnya mengapa Dr. Louis mengatakan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Tapi sebelumnya saya ke Dr. Nasar. Dr. Nasar, saya pikir diagnosa yang paling bisa saya pahami yang dilakukan oleh masyarakat adalah ketika kalau sudah kehilangan indera penciuman, nah bahaya, kemungkinan besar kita terpapar COVID-19. Tapi Dr. Louis mengatakan tidak seperti itu, makan saja yang banyak, minum air kelapa. Ini bagaimana, Dok? Ya, saya berasumsi baik ya. Beliau itu kan dokter. Apa yang dianjurkannya segala macam itu sampai garam milmail segala macam itu silakan saja. Tetapi kembali anosmia atau hiposmia ya, menurunnya indera penciuman atau yang ditangkap oleh indera penghidu itu tadi, itu kami menyebutnya patognomonis untuk penyakit SARS-2 ini, COVID-19 ini. Itu suatu hal yang patognomonis, itu artinya inilah salah satu tanda-tanda yang umum yang paling mungkin mengarahkan kita ke diagnosa selanjutnya. Nah, perkara bahwa itu bisa diatasi dengan apa yang dikatakan tadi itu mungkin saja. Tetapi bahwa anosmia ini semata-mata bukan disebabkan oleh virus, jadi bukan patognomonis itu yang tidak benar. Baik. Itu yang tidak benar. Tadi Dr. Yusuf sudah bilang, apakah orang di India, di Amerika, di Brazil, di Burkina Faso, jangan-jangan di Eskimo sana tidak merasakan itu.
Ya, setahu saya secara ilmiah akademik itu mereka semua merasakan yang seperti itu. Itulah yang membantu kita untuk mengarahkan ini suspek atau confirm dari terpaparnya dengan virus, awal-awal terpapar dari virus COVID-19 itulah salah satunya sebelum dia masuk ke dalam saluran pernafasan lebih dalam. Baik. Itu. Ya, ditahan dulu Dokter Nazar karena yang ditunggu-tunggu. Saya telah tersambung dengan Bapak Iwan Ishak, keluarga dari Dokter Louis atau juru bicara dari keluarga. Dan di sini saya akan sapa. Pak Iwan, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya. Pak Iwan, berikan pernyataan yang bisa disampaikan dari keluarga pasien, mewakili keluarga dan juga Dokter Louis. Karena pernyataan dari Dokter Louis ini begitu kontroversial, ada tuduhan menyesatkan di tengah pandemi. Bagaimana? Dari kami keluarga ya, kami sudah istilahnya itu Dokter Louis kan dia kan sudah istilahnya orang dewasa, dia sudah memahami apa statement-statement yang disampaikan dia sudah bisa bertanggung jawab atas semuanya itu. Jadi kami ya ikuti aja alur bagaimana ke depannya. Kalau dari pihak keluarga itu aja. Iya, tapi Pak Iwan, logika dari Dokter Louis Owen yang tidak percaya COVID-19, tidak percaya dengan virus corona, ini memang keluarga sudah tahu? Ya sejak awal kita sudah tahu, dia sudah sampaikan ke kita apa yang menjadi pemahaman dia sudah sampaikan ke kita. Ya kira-kira sampaiannya itu seperti apa lengkapnya atau statementnya? Bisa diulang tidak buat saya? Dia hanya menyampaikan seperti ini, COVID itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Dia pernah sampaikan begitu. Tapi yang penting, maksudnya seperti ini, yang penting kita bisa menjaga kesehatan aja, konsumsi yang istilahnya yang bergizi. Nah mungkin itu bisa untuk kita lebih tahan lagi terhadap virus. Iya, saya jadi ingin tahu di sini Pak Iwan, sebenarnya Dokter Louis ini memang benar bahwa tidak pernah menangani pasien corona. Jadi intinya bahwa tidak tahu betul mengenai pasien corona, virus corona seperti apa? Ya kalau itu mungkin ranah itu mungkin kami tidak bisa berbicara karena kita kan jaraknya agak jauh. Kita di kampung, sedangkan dia di sana. Baik. Ya, kalau itu mungkin kami tidak bisa jawab. Ya, satu lagi saya juga penasaran, tapi mohon maaf terlebih dahulu. Dokter Louis Owen kan mengatakan bahwa ya masker ini buat apa gitu dipakai, apalagi kekurangan oksigen. Berarti Dokter Louis Owen tidak pernah memakai masker sehari-harinya. Kita sudah pandemi 1 tahun lebih. Ya Mbak, saya ini agak kurang dengar. Baik. Jaringannya kurang bagus itu. Baik, lantas Pak Iwan, kalau bisa lihat sehari-hari dari Dokter Louis ini seperti apa sih? Pekerjaannya, kesehariannya? Iya, kalau itu Mbak, kita kan tidak satu tempat tinggalnya. Dia kan Jakarta, sedangkan kami di Kalimantan Utara ini agak jauh. Kalau sehariannya ya kami sebenarnya kami tidak bisa beri keterangan apa. Biasa aja dia. Ya kalau ada pasien dia tangani. Oke. Ada yang maksudnya yang konsultasi itu dia yang memberi saja jawaban sesuai dengan profesinya dia. Kapan terakhir kali berkontak dengan Dokter Louis Owen? Kalau saya memang sejak corona ini saya sudah ke kampung. Pertamanya kan di Tarakan, Mbak. Saya sudah turun lagi ke kampung. Kalau istri saya sering ke sana, sering ketemu, komunikasi sama dia di Jakarta. Kakaknya, istri saya kakaknya. Baik, terima kasih Pak Iwan Ishak yang merupakan perwakilan dari Dokter Louis atau juga juru bicara dari keluarga. Nanti sesaat lagi saya akan berbincang dengan Dokter Yusuf supaya ini tidak sumir, ini tidak simpang siur. Kita akan cross check segala macam fakta-fakta dari apa yang dilontarkan oleh Dokter Louis Owen. Masih banyak, bahkan dikatakan COVID-19 bukan karena virus. Sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam?
Ya pemirsa, saya hadirkan data terbaru kasus COVID-19 secara nasional dengan penambahan kasus 54.517. Ini sudah sangat tidak main-main lagi. Itu yang kemudian saya bahas ke Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, ini berarti klaim-klaim tadi harus kita lupakan, prokesnya harus semakin digencarkan karena ini angka penambahan kasus seperti apa. Jadi mau kata anosmia bukan virus, corona seperti apa? Ya, jadi nomor satu, virus itu memang ada, korban sudah banyak. Jadi saya menginfokan lagi kita wajib pakai masker karena masker tidak akan menurunkan kadar oksigen. Kemudian jurnal ilmiah juga membuktikan tidak ada interaksi obat membuat oksigen juga turun. Itu yang harus hati-hati. Dan terakhir, ternyata virus itu seperti kemarin saya katakan dia bisa beredar di pembuluh darah dan bisa ke otak per hidung juga. Jadi tidak mengalami rasa. Baik, terakhir penutup Dr. Nasar seperti apa? Ya, pertama mengenai sejawat Louis, kan topik utama kita itu. Jadi yang paling penting itu adalah masyarakat tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh siapa saja yang sifatnya itu mengganggu apa yang sudah menjadi protokol kita. Itu penting. Saringlah semua itu dengan semua tingkatan pemahaman kita, itu harus disaring. Tadi sejawat Yusuf sudah bilang, kalau buat kami tenaga medis itu mutlak masyarakat itu peduli dan patuh dengan 5M itu mutlak. Baik, terima kasih Dr. Nasir. Sebentar, satu lagi sedikit lagi, bahwa kami akan kembali ke slogan yang kami jalankan selama ini, yaitu Anda masyarakat silakan tinggal di rumah, biarlah kami yang di luar untuk kepentingan Anda. Itu bukan main-main, itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi itu adalah sebentuk pengabdian sekaligus pengorbanan. Tolong dihargai itu yang paling penting. Terima kasih Dr. Nazar, terima kasih Dr. Yusuf, bahwa corona memang masih ada dan sudah semakin berbahaya karena penambahan kasus signifikan pemirsa. Dan tetap saya informasikan untuk patuhi protokol kesehatan 5M dan segera vaksin untuk dukung program vaksinasi nasional. Saya Cece Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.